semuanya, perkenalkan nama saya Nesya Aulia Syafrizana dari kelas 9C. Nah, kali ini saya akan membuat video teks prosedur yang menjelaskan bagaimana cara membuat souffle pancake. Gimana sih rasanya souffle pancake itu? Pasti pada penasaran kan gimana sih cara buatnya gitu. Yuk langsung aja kita cek bahan-bahannya. Nah, di sini udah ada bahan-bahannya. Jadi kita tahu nih bakal pakai apa aja sih pas bikin souffle pancake. Nah, di sini saya punya 2 telur, dimana saat praktek nanti kita akan memisahkan antara kuning telur dan putih telurnya. Kemudian dilanjutkan dengan tepung serbaguna. Nah, sebenarnya tepung terigu juga bisa ya, cuman saya lebih rekomendasikan untuk menggunakan tepung serbaguna. Di sini takarannya adalah 30 gram. Kemudian di sini saya menyediakan ekstrak vanila atau essence vanila ya. Bisa dilihat. Nah, kita bakal pakai ini 1/4 sendok teh, tapi ekstrak vanila ini opsional, jadi nggak harus ada pas kalian bikin souffle pancake ini. Nah, selanjutnya saya punya gula 75 gram gula. Ketika praktek nanti ini akan dibagi 3. Kemudian lanjut dengan mentega. Sebenarnya tidak harus mentega, kalian bisa pakai minyak dapur gitu kan untuk masaknya. Tapi saya di sini bakal pakai mentega. Lalu yang terakhir ada susu. Lebih direkomendasikan takarannya adalah 20 ml susu. Nah, tapi di sini saya akan pakai secukupnya karena saya ingin hasilnya lebih apa ya bahasanya? Rasa susunya tuh muncul begitu. Nah, sekarang kita bakal nampilin alat-alat apa aja sih yang bakal saya pakai ketika saya memasak souffle pancake ini. Nah, di sini saya ada balon whisk, dimana ini sering dipakai untuk mengaduk adonan ya, terutama ketika nanti kita menggabungkan antara kuning telur dan juga tepung serbaguna. Nah, kita bakal aduk pakai alat ini. Kemudian di sini ada sendok dan kemudian ada piping bag atau kita bisa sebut dengan plastik segitiga. Jadi kalian kalau misalnya ke toko-toko bilang aja, Bu, mau beli plastik segitiga. Nah, itu aja. Terus kemudian di sini saya ada 2 mangkuk besar. Nah, di sini yang satu bakal saya pakai untuk adonan tepung terigu dan juga kuning telur. Dan di sini adalah adonan dari putih telurnya. Selanjutnya ada mixer. Nah, mixer ini kita pakai pengaduk yang balon. Jangan sampai salah ya, soalnya kalau udah beda besinya tuh udah beda lagi bentuknya. Jadi harus pakai yang tipe balon. Nah, jadi itu aja barang-barangnya. Langsung nggak ya, kita langsung aja masuk ke tahap pembuatannya. Nah, pertama-tama kita bakal pecahin telur, dimana kita bakal pisahin antara kuning dan putih telurnya. Fungsinya di sini bakal beda, walaupun nanti akhirnya bakal digabung juga. Jadi ya, oke, kita bakal pecahin telurnya ya. Lanjut lagi ke telur yang kedua. Cukuplah segini ya. Nah, selanjutnya kita bakal dahuluin yang kuning dulu ya. Nah, di sini saya bakal ratain
susunin telurnya seperti ini. Nah, kemudian di sini saya bakal masukin tepung serbaguna ya. Tapi sebelum itu kita pakai saringan dulu untuk mengayaknya. Terus diayak terus sampai dia turunnya tuh halus ya, jangan sampai ada yang menggumpal, karena kalau menggumpal nanti nggak jadi gitu. Ada yang sedikit berantakan tapi nggak apa, kita bisa lap. Oke, selanjutnya adalah kita aduk. Bisa pakai pengaduk tadi, tapi kayaknya saya pilih pakai ini dulu. Nah, baru sini biar cepet saya bakal pakai balloon whisk. Ini udah agak halus ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan mencampurkan ekstrak vanila 1/4 sendok teh ya. 1/4 sendok teh itu sekitar ya yang ukuran segini, itu 1/4 ya. Bau vanilanya cukup sampai ke hidungnya, wangi. Lanjut kita aduk sampai merata. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Lalu kita lanjut ke adonan selanjutnya. Selanjutnya tahap ketiga ialah mengaduk adonan putih telur. Nah, di sini saya udah siapin mixer dan juga gula pasir. Nah, di sini kita bakal bagi gula pasirnya menjadi 3 bagian pas kita lagi ngaduk ya. Oke, jadi langsung aja kita ke prakteknya. Kita hidupin dulu mixernya. Di sini posisinya agak miring ya. Aduk sampai berbuih. Nah, untuk pertama berbuihnya bentuknya bakal kayak gini. Nah, jadi kita masukin 25 gram, tadi kita udah siapin 75 gram ya. 25 gram gula. Perbagiannya 25 gram gula. Di sini 1 sendok itu sama dengan 15 gram. Baik, 1 sedikit. Ini agak sedikit jadi 10 ya. Nah, 2. Kita aduk lagi sampai rata. Nah, lanjut bagian kedua. 1, 2. Nah, bagian terakhir baru aduk lagi sampai merata dan enggak bertekstur ya. Jadi harus halus dan usahain
volume dari putih telurnya ini tetap mengembang dan jangan sampai cair. Kita lanjut mixer kembali. Teksturnya. Nah, kita bisa lihat teksturnya di sini. Nah, jadi kalau kita pegang itu enggak melebar kemana-mana dan cenderung empuk, lebih empuk. Nah, ini udah halus berarti nggak ada gula-gulanya lagi. Dan tentu ini kalau kita cicip ya manis. Waduh, sendok saya ke dalam. Hasil dari adonan putih telur, creamy banget ya. Ya, bentuknya memang cream seperti ini. Nanti kita bakal campurin dengan kuning telur. Nah, kita bakal lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada adonan kuningnya. Kita bisa pindahin ini dulu. Nah, adonan kuning ini kita bakal masukin adonan putih telur tadi. Nah, sini masukkan 1 atau 2 sendok spatula, atau kalian bisa pakai sendok makan juga bisa ya. Dari spatula 1, 2. Nah, lalu kemudian aduk. Kenapa nggak langsung masukin aja ke adonan putih tadi? Nah, ini biar adonan kuning ini bisa cepat merata ke adonan putih. Jadi kita istilahnya apa ya? Menyesuaikan diri terlebih dahulu. Nah, jadi kita aduk terlebih dahulu adonan kuning dan adonan putih di sini sampai merata. Biar agak cepat. Warnanya bakal seperti ini ya kalau udah merata. Di sini putihnya udah mulai tercampur semua. Nah, ini yang kita perlu lakukan adalah mengaduknya terus sampai benar-benar merata. Nah, ini udah rata banget ya. Langsung aja kita masukin ke adonan putih pakai spatula tadi. Aduk merata. Aduk terus aduk sampai merata. Cukup di sini. Kita bakal lanjut ke step masukin adonannya ke piping bag. Let's go. Nah, sebelum kita masuk ke tahap masakan, di sini kita bakal menggunakan piping bag sebagai pembentuk dari pancake ini. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah gelas kaca ataupun gelas apapun bisa, yang panjang ya, seperti ini. Kemudian ya, plastik segitiga atau kita bisa sebut dengan piping bag. Nah, pertama kita masukkan piping bag ke dalam gelas. Piping bag siap dipakai. Di sini adonannya kita udah ada. Masukkan perlahan-lahan. Di sini ada ujung luarnya, jadi bisa pakai bagian ini. Masukkan perlahan-lahan adonan ke piping bag. Nah, segini cukup, nanti tumpah. Nah,
tampilannya akan seperti ini ya. Tuh. Kemudian ikat piping bag dengan karet agar nggak lepas adonannya. Sebenarnya ini opsional, tapi kalau mau lebih aman bisa diikat seperti ini. Nah, kemudian potong ujung piping bag kisaran segini ya, atau segini, agar isinya bisa keluar ketika masak di teflon nanti. Tadi cara membuat pancake souffle dari saya. Nah, di sini kita udah ada yang udah jadinya. Nah, cakep kan hasilnya? Nah, di sini saya menambahkan topping karamel dan di atasnya harusnya ini sour butter ya, cuman saya ganti dengan keju. Nah, kalian bisa lihat. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan tentang souffle pancake. Semoga dapat membantu kalian dan bisa dipraktekkan sama kalian untuk masak souffle pancake di rumah ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Naisha Aulia Syarfizana dari kelas 9P. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.